Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Tolong dengarkan ucapan saya ini, perkataan saya ini, kultum saya ini ketika saya masih hidup. Saudara-saudara, bahwa kita ini harusnya berbuat baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Misalnya apa berbuat baiknya? Berbuat baik apa saja? Apa saja kalau kita sebutkan ya sodako, apalagi sholat, zikir, berkata yang baik, berhusnudzon, meminta maaf, memberi maaf, dan lain sebagainya sebelum kita ini mati, sebelum aktivitas kita, kegiatan kita makin terbatas dan hilang, sebelum kita sudah menjadi orang yang tak berdaya, tidak berdaya bicara, tidak berdaya bergerak. Bahkan ketika kita menjelang sakaratul maut, menjelang kematian, dengan waktu 2 bulan atau sebulan sebelum itu terjadi, cobalah kita seperti perkataan saya ini nih, didengerin gitu. Sabarin dikit diri kita ini untuk mendengar gitu. Jangan perkataan seperti ini, akun seperti ini, video seperti ini nggak mau dibuka, nggak mau diklik, nggak mau didengerin, nggak mau ditonton. Maunya cuma menonton game, bola, hiburan, musik, film, sinetron. Hanya begitu-begitu doang tuh yang mau ditonton, mau didengerin, mau dilihat, mau disimak. Sementara nasihat seperti ini, tausiah seperti ini, wanti-wanti seperti ini nggak mau ditonton, nggak mau di subscribe, nggak mau di like, ditinggalin begitu aja, nggak mau diklik, nggak mau ditonton, nggak mau dibaca. Kenapa sih kita selalu begitu gitu? Nanti sebelum kita nih, kalian semuanya itu mati, nanti pada menyesal gitu. Kalau orang Islam nanti menyesalnya apa? Kenapa dia nggak berbuat sholat berjamaah, nggak mau sholat rawatib, sholat sunnah rawatib, dan sunnah yang lain gitu. Hanya yang wajib-wajib aja. Misalnya karena itu. Ini saya ceritain. Jadi saya nonton tentang bincang-bincang dari Denny Sumargo. Denny Sumargo mau berbincang-bincang dengan seorang, katakanlah kokoh. Ini laki-laki usia sekitar 25 tahun. Dia keturunan Cina. Dia sudah menjadi orang yang sukses di Thailand. Cuman dia tidak bahagia gitu. Teman-temannya juga yang kaya-kaya, yang bahkan sebulan itu bisa mendapatkan 8 miliar. Tapi kalau sekarang sudah bukan 8 miliar lagi, paling 200 juta per bulan gitu. Dengan usaha apa bisnisnya, ya judi online, ya kasino gitu. Tapi mereka umumnya pada ngomong nggak bahagia gitu. Padahal semua sudah dimiliki, mobil yang bagus, ya, wanita, makanan, rumah yang bagus, duit banyak, ya. Tapi tidur aja nggak bisa tuh kalau belum minum obat tidur gitu. Ini kokoh yang usia 25 tahun ini
ketika dia lagi main judi. Sekali main judi bisa 6 juta itu. Kalau yang lain bisa 20 juta dari gajinya gitu. Kemudian habis, kemudian ngutang lagi dengan rentenir. Nah si Koko muda ini yang umur 25 tahun justru ketika dia main judi kalah, teman-temannya lagi main judi kan 8 orang atau 10 orang ya. Dia nonton kajian game. Di situ dia sadar gitu. Dia mencari ketenangan gitu. Akhirnya dia beli tiket pulang ke Indonesia lagi gitu, dari Thailand. Dan dia kagum kepada salah satu ustadz yang menunggu dia di masjid gitu. Ustadz itu ngajak dia nginep, Koko nih diajak nginep di rumah ustadz ini dan diajarin ngaji. Singkat cerita begitu. Sadarlah Koko ini, akhirnya dia mendapat ketenangan gitu. Walaupun dia membawa ratusan juta rupiah dari hasil sebagai pegawai IT ya, website judi online, rupanya duit ini nggak boleh digunakan untuk yang halal gitu, karena dari duit yang tidak halal. Akhirnya dia sering ketipu gitu. Akhirnya habis lah duitnya, nol. Akhirnya dia berusaha dengan cara yang halal dari nol lagi gitu. Ternyata dia mempunyai istri ini orang Islam mengalami hal ketidakbahagiaan ketika dia melihat teman akrabnya, teman karibnya itu meninggal. Baru dia hijrah gitu, hijrah kepada Islam yang sebenarnya, pakai jilbab ya. Dulu kan jilbabnya belentang-belentong ya. Sadar. Dia cerita tentang temannya ini meninggal gitu. Meninggal sakit 2 bulan, kemudian pada hari meninggalnya itu dia melihat kayak malaikat masuk gitu. Walaupun bahasanya udah cadel tapi paham bahwa ada makhluk yang datang akan mencabut nyawanya. Nah ini istrinya si Koko ini calon, maksudnya waktu itu masih calon, masih belum istrinya. Setelah menjadi istrinya dicerita di bincang-bincang Denny Sumarko ini, di podcast Denny Sumarko. Dia sadar di situ, akhirnya dia memperbaiki dirinya, dia hijrah gitu. Jadi namanya Teh Yunda, dia orang Medan ya. Dari cerita ini kita ambil kesimpulan bahwa sebelum kita ini udah nggak berdaksa, menjelang meninggal gitu, bertahun-tahun sakit ya, berbulan-bulan sakit. Sebelum itu terjadi, itu sampai meninggal akhirnya. Sebelum itu terjadi, ketika kita masih sehat, masih gagah, masih kaya, masih jaya, mulailah kita berbuat baik karena beragama Islam. Kita harus beragama Islam gitu. Seperti sedekah, jangan pelit gitu. Ngasih makan orang, baik diminta maupun tidak diminta. Terhadap saudara-saudara kita juga begitu kan. Kesannya pelit gitu. Kalau memberi nggak banyak, kenapa sih banyakin gitu? Jangan 15.000 mulu, 20, kasihlah langsung 50.000, terutama kepada saudara gitu. Jadi enakin gitu, karena kita akan mati gitu. Kita menjelang mati, kita lagi sakit aja mau mati masih pelit, bagaimana lagi sehat? Seharusnya terbalik, ketika kita sehat, masih segar, masih jaya, masih kaya, kita baik. Kalau ngasih bukan 20.000, 50.000, 100.000, terutama kepada keluarga, kepada adik, saudara kandung gitu, dan sebagainya gitu. Jadi pergunakanlah hal itu sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti menyesal, kenapa gua nggak bagi 100.000 atau 50.000 kepada si adekku, saudaraku gitu, sebelum aku meninggal gitu. Kenapa jangan 15.000, 20.000 gitu kan. Itu salah satu ilustrasi. Kemudian juga kepada manusia yang lain, sebagai apapun jabatannya, dia harus ingat kepada yang di bawah. Jangan-jangan sekolah yang tempat kita ngajar ini, yang kita makan gaji dari Kemenag dan sebagainya, juga dari wali murid yang pada bayaran di sekolah kita, jangan-jangan sekolah ini adalah yang mendirikan orang-orang yang kita anggap di bawah kita, yang orang miskin. Padahal orang-orang miskin itulah yang mendirikan sekolah ini sampai berdiri, bla bla bla. Kita harus santuni mereka gitu. Jangan diapain. Kalau mereka nyapa assalamualaikum, menyapa bla 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 bla, itu sebenarnya bukan assalamualaikum dan menyapa, segera menyapa. Itu sebenarnya
kamu ingat, kamu kan udah di atas gitu. Kamu ingat tuh yang menyapa, yang mengajak, mengucapin salam gitu. Sebenarnya dia perlu disantuni gitu. Karena dia punya jasa di sekolah ini gitu. Jadi begitu, sebelum kita semaput, sebelum kita sakit, sebelum kita menemui ajal sekaratul maut, ayolah berbuat baik kepada orang di bawah kita, siapapun mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.